maulid? Boleh ditanya satu-satu. Ketika jadi panitia maulid, nyebar proposal. Sebenarnya ini nggak boleh dilakukan mestinya, karena orang Islam itu orang-orang kaya, karena mereka hamba Allah yang maha kaya. Ini nggak perlu sebenarnya dikasihin surat satu-satu. Ketika orang Islam dengar, buat apa ini? Buat maulid. Itu nggak perlu ada surat, nggak perlu ada permintaan, nggak perlu ada pemberitahuan. Mestinya kesadaran mereka langsung maulid. bin Hasyim Ubaidillah. Ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa biqdarihi al-azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi jahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhiqni bis salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada mic yang panjang nggak? Kalau ada mic yang panjang taruh di sono no. Saya pengen dengar pada ngobrolin apaan itu. Kalau nggak mau dengerin, mainnya di luar. Tadi udah ditegur sama Ustaz Ali ya. Jangan pada berisik. Kalau mau datang dengerin. Maulid ngobrol. Ada yang sambutan ngobrol, ada yang ceramah ngobrol juga. Mau ngapain di sini? Tong. Maulid. Datang maulid tujuannya pengen denger kisah Nabi, bukan buat ngobrol. Kudu galak dikit, biar takut gitu. Padahal bahkan saya kagak galak orangnya.
pura-pura aja. Tampang kan serem juga ya, jenggotan. Kan yang jenggotan dicurigain. Tolong jangan berisik. Kalau mau berisik mendingan main di luar dulu. Ntar giliran makan balik lagi. Ya, nggak apa-apa. Soalnya kenapa? Kalau lagi ngobrol terus ada yang berisik, yang ngomong ini lagi bicara ini keganggu. Akhirnya mau ngomong apa lupa. Saya juga lupa mau ngomong apa ini. Tolong ya jangan berisik ya. Ibu-ibu biasanya pada berisik. Ini tumben kagak. Cakep bu. Bagus. Biasanya ibu-ibu ngobrol juga. Masya Allah nih sekarang ya. Tolong ingat, jangan berisik. Kalau mau berisik ya pulang lah. Nasinya dikirimin sekali. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita berkumpul di kediaman Bapak Dahlan, di Majlis Ta'lim apa namanya? Darul Muttaqin, rumahnya orang-orang yang takwa, tempatnya orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua kumpul di sini, hati kita diberikan hidayah dan taufik untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kemarin kumpul pengen dengar sedikit sekelumit dari kemuliaan manusia yang paling mulia dan dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di tempat ini, Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, baik yang kecil maupun yang besar, yang sengaja maupun yang tidak disengaja, yang dilakukan dalam kesendirian maupun terang-terangan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabbana ya Karim, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami dan saudara-saudara kami. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya yang setia mengikuti beliau hingga hari kiamat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, wabil khusus para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadir bersama kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Agil. Mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah sehatkan dan panjangkan umur beliau dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan dengan memandang wajah beliau Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga hadir bersama-sama kita Kakanda Habib Hasan Fauzi bin Habib Ja'far bin Habib Mustafa bin Abdullah bin Idrus Al-Bahar. Juga mudah-mudahan beliau panjang umur, dalam sehat afiat dan taat kepada Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan keberkahan beliau mengalir kepada kita semua yang hadir. Amin ya Rabbal Alamin. Juga hadir bersama kita para asatidzah, di antaranya ada Kiai Haji Dr. Andes Haji Sya'bani Effendi, dan juga ada yang baru saja membacakan maulidnya, maulid Nabi besar Muhammad SAW, Ustaz Ahmad Fairuz, dan juga Ustaz Azhar Muntaha. Kemudian juga yang baru saja memberi kata sambutan, yaitu Ustaz Muhammad Ali. Mudah-mudahan beliau diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membimbing khususnya orang-orang yang ada di sekitar Bulak Macan dan Kali Abang Bungur. Insya Allah mudah-mudahan murid-murid beliau diberkahkan ilmunya, ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan kita semua mendapatkan ilmu yang barokah di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Para ketua RT, ketua RW, lurah kalau ada, dan semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Al Ustaz Muhammad Ali Sahibul Majlis, beliau menyinggung tentang bakhil. Pelit. Acara maulid ini dialami oleh semua orang-orang yang pernah jadi panitia maulid. Boleh ditanya satu-satu, ketika jadi panitia maulid,
nyebar proposal. Sebenarnya ini nggak boleh dilakukan mestinya, karena orang Islam itu orang-orang kaya, karena mereka hamba Allah yang maha kaya. Ini nggak perlu sebenarnya dikasihin surat satu-satu. Ketika orang Islam dengar, buat apa ini? Buat maulid. Itu nggak perlu ada surat, nggak perlu ada permintaan, nggak perlu ada pemberitahuan. Mestinya kesadaran mereka langsung buru-buru. Oh, si fulan mau ngadain, langsung datengin rumahnya. Nggak perlu diketok 3 kali, 4 kali di rumahnya, nggak perlu. Udah diketok aja, masih ada kalimat besok ya, besok ya, besok ya. Padahal kalau Ustadz Ali bilang buat Rasulullah, kalau saya bilang buat ente. Rasulullah butuh apa dari kita? Rasulullah butuh duit 20.000 dari kita. Padahal Allah udah kasih khazainul ard was samawat. Allah udah kasih di tangan Rasulullah SAW kunci perbendaharaan kekayaan langit dan bumi. Buat apa duit 20.000 dari orang Blok Macan? 50.000, 500.000. Gunung di Tihamah di sekitar Mekah itu Allah janjikan kalau Nabi mau dijadiin emas tiap gunung-gunung batu dia ada di kota Mekah. Duit 500.000 dari orang Blok Macan berguna buat Nabi Muhammad? Enggak, sama sekali enggak. Buat kita. Jangan maulid sampai sedih banget panitianya, ngetok pintu besok ya, ngetok pintu. Jangan, udah besok nih, mulai besok, mulai tahun depan. Tahu kan Ustadz Ali tiap tahun ngadain, simpen di rumah celengan. Mau bentuknya kunyuk kek, bentuknya kodok kek, bentuknya apa kek, bentuk mah nggak perlu, yang penting isinya ya. Ayo semangat. Di dalam kitab Sarah Barzanji karangan Al-Imam Nawawi, kitab yang berjudul Madarijus Su'ud, di situ dijelaskan ada seorang anak. Ini mungkin cerita berulang-ulang, sering kita dengar. Ada seorang anak yang punya ibu penjahit. Si penjahit ini, ibu ini setiap kali menjahit, dia sisipkan uangnya, dia tabung uangnya untuk diberikan kepada anaknya kalau dia meninggal. Begitu mendekati ajalnya, si ibu berpesan kepada si anak, wahai anakku, ini uang 2 dirham, simpen, jangan dipakai buat apa-apa kecuali untuk di jalan Allah. Paham? Bu, paham bu? Ibu ada yang jahit gak? Enggak ya? Langka sekarang ibu-ibu tukang jahit ya? Banyak kan bawa bapak kan jahit kan? Begitu ibunya meninggal, ini anak ingat duit warisan dari ibunya. Berapa? 2 dirham. Dipegang sama anak. Dia ingat-ingat, waktu itu ibu saya berpesan kepada saya supaya tidak menggunakan uang ini kecuali untuk fisabilillah, untuk hal-hal yang berhubungan di jalan Allah. Disimpan sama anak. Anak muda soleh. Coba kalau kita, itu duit emas itu bang, 2 kali 4,5 juta, berapa? 9 juta. HP pasti ya, HP udah. Enggak, amannya anak disimpan, lagi belum zaman HP di rumah. Disimpan ya sama anak ini, sampai suatu malam dia lewat, ada perkumpulan kayak gini nih. Di dekat rumahnya, dia lewat ada perkumpulan seperti ini. Kemudian dia mampir, dia ingat, kalau ada perkumpulan baik, duduk. Ya, ada perkumpulan baik, duduk. Mau diundang kek, mau kagak, duduk. Duduk dia, ternyata pasti ikutin acara itu adalah acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Baca kisah Maulid, selesai dikeluarin makanan semua. Kayak ntar nih, makan ya ntar ya. Tadi makan nggak? Maulid, mau makan, mau kagak, nggak penting. Yang penting dengar kisah Nabi Muhammad SAW. Betul? Tapi kalau nggak ada nasi juga, mau dijadiin ngadain lagi kan?
Nyeksa orang ke malam. Ya enggak. Nasi sama bonus. Yang penting baca maulid tadi tuh. Ini tadi susunan acara ini jangan diubah lagi nih. Walaupun bagaimana kayak Quran diduluin baru maulid, cakep. Oh enggak, pakai bisa datang lewat ya. Tapi emang bagus susunannya begitu. Jadi baca-baca Quran dulu, baru baca maulid. Ya, acara inti baca maulid tadi tuh, bukan ini nih. Bukan tausiah, bukan. Ada tausiah kayak kagak, maulid yang penting baca Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya. Baik, begitu dia datang, selesai makan dia pulang. Malamnya dia mimpi. Pulang dari situ dia mimpi nih anak muda ini. Seolah-olah kiamat sudah terjadi. Begitu orang huru hara lari sini lari sono, terdengar panggilan orang-orang yang boleh masuk surga. Mudah-mudahan orang Bulak Macan masuk surga. Ya kagak pelit. Ya kagak masuk surga. Nama dia disebut masuk surga di bocah ini. Soleh, pesan ibunya dijaga betul. Fulan bin Fulan masuk deh. Istana. Begitu dia lihat istana, dia ada di situ. Masuk dia ke situ. Begitu dia celingak-celinguk lihat sono lihat sini, ada satu istana yang lebih gede, lebih bagus dari istana dia. Kita kalau ngelihat ada rumah yang lebih gede dari rumah kita resep gak? Lebih cakep dari rumah kita pengen gak? Pengen, wajar. Gak saya mau kona'ah, gua lu. Pasti mau. Dia juga mau. Oh, saya mau masuk situ aja. Begitu dia mau masuk, di depannya ada malaikat. Malaikat yang jaga istana itu. Berhenti, katanya malaikat. Saya mau masuk, malaikat. Enggak boleh. Yang masuk ke sini adalah mereka yang ngeluarin uangnya untuk maulid. Masuk surga. Tapi giliran istana yang gedean, nggak boleh masuk dia. Istana ini buat mereka yang ngeluarin duitnya buat maulid. Kata malaikat. Berhenti dia. Kaget bangun. Sadar dia. Oh, berarti duit yang dipesan oleh ibu saya akan pakai untuk membuat makanan. Kemudian saya mengundang tetangga-tetangga saya akan mengadakan pembacaan kisah maulid di rumah saya. Betul, besoknya dia masak. Dia undang teman-temannya semua, tetangga-tetangganya, orang-orang susah di sekitar dia, diajak makan di rumahnya sambil baca maulid Nabi Muhammad SAW. Begitu selesai, malamnya dia bermimpi ibunya dalam keadaan pakai baju putih yang luar biasa dengan mahkota yang menyala seperti nyala matahari. Kemudian dia tanya kepada ibunya, wahai ibuku, dari mana semua ini yang kau dapatkan? Ini, pakaian ini, mahkota ini, dan tempat yang Allah berikan kepadaku adalah hasil uang yang engkau sedekahkan untuk acara maulid Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi. Begitu bang, nyesel dah sekarang ya coba. Lah ngapa 20.000 ya? Coba 10.000. Ya, malah berkurang. Jangan aja. Ya Allah, buat kita bukan buat Nabi. Buat Nabi, udah cukup buat Nabi bang. Dari Allah langsung. Nggak butuh recehan kita. Nabi nggak butuh recehan kita. Bahkan Nabi nggak butuh salawat kita. Karena apa? Salawat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW cukup, nggak butuh dari siapa-siapa. Salawat yang kita baca buat kita. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi bi asyran. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, maka Allah salawat kepada dia 10 kali. Kata ulama apa? Kalau satu salawat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, maka cukup menutupi dari dunia sampai akhirat. Apalagi 10, Pak. Betul yang Ustaz Ali sampaikan tadi. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak sholawatnya kepadaku. Mau dekat sama Nabi? Mau dekat sama Nabi? Mau baca sholawat?
baca sholawat. Mau tidur, habis baca Bismillah 21 kali, baca Fatihah, baca Qul Huwallahu Ahad, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi. Jaminan nih ayat kursi nih, jaminan nih. Orang yang meninggal dalam keadaan baca ayat kursi sebelum tidurnya masuk surga. Mau? Mau. Ya. Habis itu baca sholawat sampai merah. Bener-bener terlelap. Ya, nanti insya Allah dibangkitkan di padang mahsyar dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun saingan kita para imam luar biasa. Ya, tapi insya Allah orang yang rajin baca sholawat hidupnya bakal senang. Hidupnya nggak bakal susah. Siapa yang baca sholawat 100 kali sehari nggak akan fakir. Ya, walaupun keadaan katanya mau ada PHK massal, pengangguran massal, kagak peduli. Umat Nabi nggak bakal susah kalau dekat sama Nabinya. Paham? Paham nggak? Paham. Insya Allah. Ada lagi iklan. Iklan. Ini Habib Muhammad di mana ya? Ceramahnya 4. Ya, di undangan penceramahnya 4. Habib Segaf Abu Numay udah duluan tadi katanya ya. Ada acara di Cabang Bungin. Ustadz Abdul Qadir Ahyad lagi kurang sehat. Berapa hari ini beliau saya dapat kabar lagi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah sembuhin penyakitnya ya. Amin. Allah sehatkan lagi badannya. Kita butuh orang-orang kayak beliau ya. Kemudian saya mencadang yang keempat Habib Muhammad. Habib Hidayati belum tahu kabarnya. Ustaz Ali bagaimana Ustaz Ali? Belum. Acara mau ditutup jam berapa Pak MC? 9:30. Udah lewat. Ya baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Jadi bicara soal pelit. Ada orang pelit harta, ada lagi satu pelit lagi yang sama bahayanya. Ya. Suatu hari Nabi Muhammad SAW lagi keluar malam ke masjid. Kemudian Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha lagi ngejahit. Bertepatan lampunya mati, jarumnya jatuh. Jatuh di tanah. Lampu mati, keadaan malam. Begitu dicari, nggak ketemu. Begitu Rasulullah SAW pulang, itu kamarnya Sayyidah Aisyah langsung terang benderang, langsung kelihatan semua. Bahkan jarum yang tadi jatuh kelihatan. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ma ajmala wajhak ya Rasulullah. Saking senangnya, saking gembiranya Sayyidah Aisyah melihat suaminya pulang, membawa cahaya yang begitu terang ke dalam kamarnya. Apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah? Alangkah indahnya wajahmu wahai Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW menjawab, wail liman la yarani, celaka orang-orang yang tidak melihat aku. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah, al-bakhil, orang yang tidak melihat wajah Rasulullah. Salawatnya mana Bang? Orang yang nggak lihat wajah Rasulullah adalah al-bakhil, orang-orang pelit. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, al-bakhil, manhumul bakhil, kata Sayyidah Aisyah, siapa yang bakhil itu, siapa yang pelit itu? Rasulullah SAW menjawab, alladzi idza dzukirtu baina yaday lam yusalli alayya. Orang bakhil adalah mereka yang ketika namaku disebut di hadapan mereka, mereka tidak bersalawat. Tadi ada kalimat Nabi Muhammad, yang jawab kagak pelit, yang diem baik pelit. Itu yang nggak lihat wajah Nabi. Maulid tujuannya begitu tuh. Setiap kali dengar nama Nabi Muhammad disebut, spontan mulut kita baca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Rapi, maulid selesai udah. Kalau belum, sampai jam 12 sampai jam 1 kita terusin.
Kita akan gali kenapa kita harus baca sholawat. Ya, ada seorang ulama, seorang saleh, orang baik, punya tetangga brengsek banget, biasa ganggu di mana-mana. Orang baik, tetangganya biasa ada orang yang gangguin, ada. Tetangganya lagi baca Quran, maghrib, dia lagi gitar, ada yang tetangganya lagi sholat duha pagi-pagi, Allahu Akbar. Ibu-ibu biasa sholat duha, kalau bapak mah jarang, saya tahu. Bu, yang lakinya sholat duha ada, Bu? Jangan goro yang saya ya. Insya Allah orang Blok Macan mah rajin-rajin. Sholat duhanya 12. Insya Allah ya. 2, nggak apa-apa 2. 4 boleh, 8 silakan, 12 saya nggak percaya. Insya Allah ada ya. Ada yang lagi sholat duha tetangganya, yang atur lagi nyetel dangdut, Bu. Mana kenceng banget. Ada pasti begitu, gangguan-gangguan gitu. Nanti orang soleh ini punya tetangga kagak rapi, ditegur, wahai tetanggaku yang aku cintai. Tetangga juga punya hak, Pak. Kalau dia salah tegur, pelan-pelan, jangan orang lewat timpuk sendal, jangan. Tegur pelan-pelan ya. Kan diajarin sama Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pakai hikmah pelan-pelan. Hikmah. Nah, ini hikmah harus dibuka juga. Dakwah dengan hikmah itu maksudnya bukan pelan-pelan terus, bukan, tapi menempatkan sesuatu sesuai porsinya. Ini orang udah dikasih tahu berkali-kali nggak ngerti juga, jeguk, itu hikmah. Masa kita mau sabar, baik? Ya. Walhasil ditegur pelan-pelan di tetangga, Bang, udah apa tobat, jangan maksiat mulu, bahaya, kata di tetangga. Saking sayangnya dia sama tetangganya, ditegur. Kagak ngerti juga. Kayak di bocah nih, dibilang dia berisik, masih ada aja yang berisik. Ada, namanya bocah, enggak bisa. Jangan bilang namanya bocah, enggak. Tanya umurnya berapa, kalau dia atas 7, itu udah harusnya bisa dikasih tahu. Jangan kita ngasih excuse mulu, ngasih izin mulu, udah biarin dia masih bocah. Enggak. Anak umur 7 tahun ajarin sholat, anak umur 10 tahun kagak sholat, gepuk. Itu ajaran Nabi, Pak. Lu biarin bocah. Ya, nggak bisa, titik. Ya. Titik. Anak jam setengah 12 masih di jalanan, zaman sekarang tentang sekolah prek. Hei, main ML bayar. Maaf, kelas kali sama gua. Jangan toh, ya. Nanti subuh kesiangan akhirnya. Emaknya lagi, hebat emaknya. Biarin sian masih kecil. Jangan dibangunin dia malam begadang. Nah kalau kebakaran rumah, bangunin jangan anaknya. Rumahnya kebakaran, ada orang gitu di mana rumahnya kebakaran, anaknya tidur, bangunin jangan. Mauan dibakar di api neraka apa api dunia? Lah jangan dua-duanya. Subuh bangunin bocah, hei, bangunin, apalagi babanya siram. Di rumah tangga itu macam-macam, Pak. Ada yang istrinya solehah banget, kagak boleh denger azan. Apalagi head sembahyang juga, salah itu mah kagak boleh. Rajin banget sembahyangnya, dikit-dikit wudhu. Apalagi kalau bulan puasa nggak ada seger. Iya ada kan gitu, ibu-ibu rajin, solehah, ada. Ada yang lakinya rajin, bininya kagak. Ada yang dua-duanya rajin, ada yang dua-duanya kagak. Sembaban. Iya macam-macam. Jadi kalau ibunya yang rajin, bangunin. Bapaknya juga jangan egois, Pak. Dibangunin sama istrinya gengsi. Apa sih lu? Subuh, Bang. Gitu, bangunin. Begitu juga kalau istri kita nanti ada kebo nih, bangunin, Bang. Neng, bangunin. Ngapain, Bang? Bayar. Gitu. Bapak-bapak tuh curiga aja saya ngomong apa. Menang, Pak. Bapaknya belum bab itu. Ya. Sampai mana tadi saya lupa itu.
Tetangga tadi tetangga ya. Diajarin baik-baik pelan-pelan, nggak ngerti juga tuh tetangga, kagak ngerti. Masih aja begitu. Walhasil akhirnya dia meninggal duluan. Si tetangga ini yang naudzubillah min dzalik ini meninggal dunia. Tapi si orang soleh ini bermimpi ketemu tetangganya lagi dalam keadaan di surga. Nah, bingung dong. Loh kok bisa? Ditanya nih sama tetangganya nih, sama yang soleh ini. Bang, ente kan dulu di dunia dikit-dikit nandak di panggung dangdut, nyawer. Ada langsung belak macan yang gitu? Ada. Ya, nggak boleh ngeliat cewek pakai baju ketat langsung joget bae. Panjul. Abang dulu saya lihat nyawer mulu bang, kan di surga bang? Enggak, ini enggak, itu tambahan saya doang. Abang dulu kamu dulu di dunia tuh banyak maksiat, kok sekarang bisa masuk surga? Bagaimana caranya? Dulu, ini ada cerita nih dia nih, si orang yang maksiat ini cerita sama si orang soleh ini. Mimpi orang soleh, bener ya? Ya, kalau mimpi kita kuntilanak mulu kan? Dikit pocong, dikit anak, dikit tuyul. Iya. Ya tidur kagak cuci kaki, kagak baca doa, kagak wudhu, mimpinya setan mulu. Orang soleh mah baca-bacaan dulu, jadi mimpinya mimpi benar. Begitu ditanya, kenapa kok kamu bisa masuk surga? Dulu ketika saya masih hidup di dunia, saya hadir di majlis kayak gini nih, hadir di majlis kayak gini. Kemudian sang pembicara mengatakan, barang siapa mengangkat suaranya dalam mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dosanya diampunin. Dengar gak? Siapa yang mengangkat suaranya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka dosanya diampunin. Nanti, maka aku mengangkat suaraku dan aku mengucapkan sallu ala Nabi. Maka orang-orang yang hadir semuanya membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, dan kami semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngeremehin sholawat bang, cicing wae. Dengan nama Nabi Muhammad disebut diem bae. Masker buka. Baca sholawat. Ya kalaupun pakai masker nggak apa-apa tuh, sholawatnya tetap dibaca. Jangan cicing wae. Nanti cicing wae. Bahasa Jerman itu. Cicing wae. Iya, luar biasa, sholawat dirajinin ya. Masih lama. Sudah Ali tolongin saya. Baik, begini Pak. Kita hadir maulid. Tadi betul, Ustaz Ali bilang, saya nggak tinggal nyomot-nyomot dari Ustaz Ali aja. Baca sholawat. Ya, kita hadir maulid supaya rajin baca sholawat dan supaya timbul rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Betul? Supaya timbul rasa cinta kepada beliau. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan rugi di dunia dan di akhirat. Sahabat pernah mandang Rasulullah begini Pak. Lama Pak, belum selesai mandangin. Kita kalau dipandang begitu Pak, entar ke kita lagi ngomong kita terus mandangnya gini. Walaupun yang ngeliatin laki kita bingung juga ya, apalagi yang ngeliatin wadon Pak. Keringet jagung Pak. Ya, mabaluk kata Rasul, kenapa kamu? Ada apa? Ngeliatin apa begitu banget? Atamatta'u, aku sedang menikmati pemandangan kepada wajahmu ya Rasulullah. Sahabat kalau melihat Rasulullah begitu, kayak baru pertama kali lihat, nggak bosen-bosen. Siapa yang bosen melihat manusia yang senyumnya paling indah, yang wajahnya paling ganteng, hidungnya paling mancung, bulu matanya paling lentik, badannya paling wangi? Siapa yang sanggup memalingkan wajah dari orang seperti itu? Walaupun tiap hari ketemu, pengen terus ketemu. Bahkan orang-orang yang hadir datang ke rumah Rasulullah SAW sampai diusir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau udah selesai buru-buru pulang, sampai ditulis di Quran seperti itu. Kalau datang ke rumah Rasulullah, fa idza ta'imtum fantashiru,
Kalau udah selesai, pulang. Saking sahabat nih kalau udah duduk di rumah Rasulullah kagak mau pulang. Saking enak yang melihat wajah beliau. Begitu sahabat lagi ngeliatin, kenapa kamu ngeliatin kayak gitu? Apa jawab sahabat? Aku sedang menikmati, memandang wajahmu ya Rasulullah. Nanti, dan aku memikirkan, kalau nanti kematianku datang, atau kematianmu datang, pasti engkau akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di derajat yang tinggi. Sedangkan aku, kalaupun aku masuk surga, tidak akan sama derajatku dengan derajat yang kau miliki. Sahabat walaupun mereka orang-orang baik, tetap takut misah di surga sama Rasulullah. Kemudian turun ayat, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin ulaika wa hasuna ulaika rafiqa. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulullah SAW, mereka yang akan berkumpul bersama para nabi, para solihin, para syuhada. Jadi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan taat mengikuti beliau nggak akan misah di dunia dan di akhirat, nggak akan misah. Ya, sahabat-sahabat cintanya kepada Rasulullah SAW luar biasa. Nggak ada yang bisa menyamakan cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita jauh. Sahabat diantaranya sampai kalau ada sakit di badan yang diderita oleh sahabat itu nggak dirasa kalau ketemu Rasulullah SAW. Ada satu perempuan, bu, belum tidur, masak udah buat besok. Besok masaknya ya. Malam ini mah nggak masak kalau malah kebuli ya. Bawa plastik. Hah? Bawa ya? Tapi biasanya panitia nyediain plastik juga, bu, tenang aja. Ya. Ada satu perempuan dikisahkan oleh Ibnu Hisham radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan ada satu perempuan, bu. Ini buat perempuan-perempuan nih. Laki-laki juga dengerin, kalau perempuan aja bisa kayak gini, mestinya laki-laki lebih. Ada perempuan dilaporkan bahwa ayahnya meninggal dunia di perang. Waktu itu kalau nggak salah perang Uhud. Wahai ibu, ayahmu meninggal dunia. Cuek aja dia, masih biasa aja. Datang lagi utusan, saudara laki-lakimu meninggal dunia, masih cuek. Ketiga datang lagi, suamimu meninggal dunia, cuek aja dia. Setiap kali orang datang ngabarin berita duka, dia cuma nanya apa? Kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak puas dia ketika ditanya Rasulullah mana? Bagaimana keadaan Rasulullah? Dijawab Rasulullah baik-baik aja. Enggak, saya enggak mau dengar kabar dari kamu doang. Saya mau lihat dengan mata saya sendiri. Kalau saya sudah lihat Rasulullah baik-baik saja, baru saya percaya. Diantarin ibu sampai menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat dengan matanya sendiri, dia lihat Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Ayahnya meninggal, kakaknya meninggal, suaminya meninggal, tapi dilihat Rasulullah baik-baik saja. Beliau, perempuan ini berkata, kullu musibatin ba'daka jalalun. Semua musibah kecil buat saya, yang penting engkau tidak apa-apa ya Rasulullah. Ada perempuan begitu sekarang. Ada laki-laki begitu rasa cintanya sama Rasulullah. Pikirin, luar biasa. Sahabat Qatadah yang matanya copot di dalam perang, nenteng kepala, biji matanya dibawa-bawa, matanya ketancap panah, jatuh tuh mata, bola matanya ditenteng-tenteng, gak kerasa sakit, sampai berhadapan dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aini, ya Rasulullah, mataku ini, mataku. Nggak sakit itu, ngelihat Nabi nggak sakit matanya, hilang. Bukan gak sakit, nggak berasa sakit karena terhibur melihat wajah Rasulullah SAW. Siapa yang nggak mau lihat wajah Rasulullah? Ditanya oleh Rasulullah, mau disembuhin? Apa mau diganti dengan surga? Ini sahabat bilang, Qatadah mengatakan, sembuhkan aja ya Rasulullah, kembalikan ke seperti semula. Kenapa? Surga loh ini. Apa kejawaban beliau? Saya masih senang lihat perempuan ya Rasulullah. Awas jangan nakal pikirannya.
Kenapa beliau mengatakan begini? Untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Soalnya ini nggak apa-apa Rasulullah. Mata ini nggak apa-apa, begitu. Untuk menghibur supaya Rasulullah nggak sedih. Akhirnya Rasulullah dengar jawaban dia, Rasulullah senyum. Baik-baik, Rasulullah diusap oleh Rasulullah SAW. Dan matanya kembali seperti semula, bahkan lebih bagus dari mata yang satunya yang nggak pernah ketuncep panah. Nggak pernah ketuncep panah. Sama bertahun-tahun sampai dia tua, mata yang satu udah mulai rabun karena usia, yang bekas dipegang oleh Rasulullah SAW bahkan lebih bagus, lebih terang memandang sesuatu. Begitu ditanya di akhir hidupnya, kenapa kamu nggak minta surga aja sama Rasulullah? Di akhir hidupnya dia ditanya lagi, sahabat Qatadah ditanya, kenapa kamu nggak minta surga aja? Surga dibandingin mata, kamu malah lebih milih mata. Buat apa aku hidup di dunia kalau mataku rusak untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW? Tuh, bukan buat perempuan, bukan, itu hiburan doang. Alasan dia, padahal dia pengen matanya dua-duanya ini selalu memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang menjadi muadzin, menjadi teman, sahabat yang paling setia kepada Rasulullah SAW. Ketika mau meninggal dunia, istrinya mengatakan, wah Husnah, kesian banget. Orang sakaratul maut kan kita tahu sakit. Sakaratul maut sakit katanya, kita belum ngalamin. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan ketika kita sakaratul maut, amin. Sahabat Bilal ketika mau meninggal dunia, istrinya mengatakan, wah Husnah, kesian suami saya dalam keadaan sakit, dalam keadaan menahan sakaratul maut. Apa jawaban Sayyidina Bilal? Wah, torobah. Tidak, saya dalam keadaan gembira. Gadan alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Saya dalam keadaan gembira karena besok saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan tentaranya. Itu nggak kerasa sakit. Yang dipikirin, besok saya ketemu Nabi, besok saya mati, saya ketemu Nabi. Memang begitu. Mereka tuh sahabat-sahabat tuh kalau perang bersama Rasulullah SAW, sahabat kalau perang bersama Rasulullah bukan pengen pulang, bukan pengen menang, bukan, pengen mati dalam membela Rasulullah SAW. Jadi jangan takut-takutin umat Islam, salah betul ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa-apa yang saya sampaikan ini timbul kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan di dunia kita cinta kepada Rasulullah SAW, dan nanti di akhirat kita berkumpul bersama Rasulullah SAW. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.